Halo Sobat Damai yang terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan baik dan tetap semangat ya. Kalau hari ini terasa berat, atau kamu lagi dalam masa yang penuh pertanyaan, yuk duduk sebentar, kita tarik nafas pelan-pelan, dan mari kita dengarkan suara Tuhan lewat renungan hari ini. Hari ini kita akan belajar dari pengalaman Yesus sendiri tentang pengkhianatan, kesedihan, dan cinta yang tetap bertahan walau disakiti. Bacaan hari ini diambil dari kitab Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33, dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 38. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu, siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yesus pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus sangat terharu dan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Yesus tahu Yudas akan mengkhianatinya. Ia juga tahu bahwa Petrus, sahabat terdekatnya, akan menyangkal dia 3 kali sebelum ayam berkokok. Tapi Yesus tidak membalas, ia tetap mengasihi. Pernah nggak kamu disakiti oleh orang yang paling kamu percaya? Teman dekat, sahabat, bahkan keluarga. Rasanya tuh bukan cuma kecewa, tapi kayak dihantam dari semua sisi, dari belakang, dari depan, dari samping, dari segala arah. Yesus hari ini mengalami semua itu. Dikhianati oleh orang yang selama ini bersamanya. Bukan orang asing, tapi orang yang makan satu meja, yang ia ajak bicara, yang ia kasihi. Tapi yang luar biasa, Yesus tidak menghindari rasa sakit itu. Dia tidak pura-pura kuat. Bahkan dalam firman yang dikatakannya,
hatinya sangat terharu. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa sedih itu bukan tanda kelemahan. Justru itu tanda betapa dalamnya kasih-Nya. Dan lihat bagaimana Dia menghadapi Yudas dan Petrus. Tanpa marah, tanpa benci, Yesus tahu pengkhianatan itu bagian dari jalan salib-Nya. Tapi kasih-Nya tidak luntur sedikit pun. Dari sini kita belajar, mungkin akan ada orang yang menyakiti kita, bahkan dari lingkaran terdekat. Tapi bukan berarti kita harus membalas. Kita diajak untuk tetap mengasihi. Karena kasih sejati itu diuji. Bukan saat semua baik-baik saja, tapi justru saat kita disakiti. Yesus tetap mencintai sampai akhir. Bisakah kita belajar untuk seperti itu juga? Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu betapa sakitnya dikhianati. Hari ini aku pun merasakan luka karena orang-orang yang aku percaya. Tapi aku ingin belajar darimu. Ajari aku untuk tetap mengasihi, bahkan saat aku disakiti. Beri aku hati yang kuat, hati yang lembut, dan hati yang sepertimu. Amin. Kalau kamu sedang ada konflik atau jarak dengan seseorang yang pernah dekat, hari ini cobalah untuk berdoa bagi dia. Doakan dia dengan tulus, bukan dengan amarah. Kalau hatimu sudah siap, kirim pesan damai. Bukan untuk membuka luka lama, tetapi untuk menunjukkan bahwa kasih Kristus tetap hidup dalam dirimu. Terima kasih ya sudah mau merenung bareng hari ini. Kalau kamu merasa renungan ini menyentuh dan menguatkan, jangan lupa kasih like, share ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini biar kita bisa tumbuh bersama bareng dalam kasih Tuhan. Kita ketemu lagi besok. Tetap semangat, tetap mengasihi, dan ingat, kamu nggak sendirian. Tuhan selalu menyertaimu. Sampai jumpa.